Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Pada kesempatan ini sejak akan meneruskan pengajian kitab Iqazul Himam, karya daripada Arifubillah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasan. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadi muttasil ila mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Bada'a memulai siapa mu'alif bikalami dengan ucapan, dengan perkataan alal amali atas amal. Jadi pengarang memulai berbicara tentang al-amal, yaitu tentang perbuatan. Faqala, maka berkata Ibnu Athaillah, min alamatil i'timadi, min dari sebagian, alamati tanda, al-i'timad, i'timad itu artinya bersandar, alal amali atas amal, atas perbuatan, nuksono roja, nuksono roja berkurangnya roja. Roja ini harapan. Indah ketika wujudi adanya zalali ketergelinciran. Jadi kata Ibnu Athaillah Al-Askandari, beliau adalah ulama Torekoh Sajili, murid dari Syekh Abbas Al-Mursi. Ibnu Athaillah ini murid dari pada Syekh Abbas Al-Mursi. Abbas Al-Mursi ini adalah murid daripada Imam Abu Hasan As-Sajili. Imam Abu Hasan As-Sajili itulah pendiri Torekoh Sajiliyah. Di Indonesia pun Torekoh Sajili ini tersebar. Tapi yang banyak karyanya adalah Ibnu Athaillah. Di antaranya Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah setelah Ibnu Athaillah ini memasuki dunia sufi, memasuki dunia tasawuf, setelah belajar dengan Abbas Al-Mursi, Syekh Abbas Al-Mursi. Maka dalam awal hikam beliau menyoroti tentang amal. Amal itu bahasa Arab, artinya perbuatan. Jadi kata Ibnu Athaillah, sebagian tanda orang yang selalu menyandarkan kepada amal, amal perbuatan dia, sholatkah, puasakah, zikirkah, sodakohkah, sholatkah, dia sandarkan, atau sebagai sandaran kalau dengan amal berupa amal ibadah badaniyah tadi, berupa sholat, zakat, puasa, haji, sodakoh, wirid atau zikir tadi, bisa menghantarkan dia. Ini pandangan seorang murid atau seorang abid, orang ahli ibadah. Nah, disitulah Ibnu Athaillah memberikan kritikan kalau seorang murid yang berjalan menuju Allah atau seorang abid ahli ibadah menyandarkan amal-amal badaniyah
yang timbul dari raganya tadi, dan itu menjadi suatu acuan bahwa dengan ibadah badaniyah, ibadah zahir seperti sholat, puasa, haji, dan wirid itu menjadi sandaran bahwa itu sudah cukup dirasakan oleh seseorang tadi, maka kritikan Ibnu Athaillah nuqsanu raja. Nuqsanu raja itu artinya apa? Berkurang. Berkurang apanya? Roja. Berkurang rojanya ketika murid atau ahli ibadah dengan puasanya dia bisa masuk surga, dengan sholatnya dia berharapan masuk surga, atau si murid dengan zikirnya untuk khusyuk kepada Allah, tiba-tiba berkurang tuh harapan yang dimiliki si abid ahli ibadah dengan si murid menuju Allah itu. Ada suatu permasalahan, ada suatu titik yang dimana dia mulai berkurang harapannya yang awal tadi. Apa tuh? Inda hujudi jalal, ketika ada ketergelinciran melakukan maksiat, melakukan zina. Jadi ibadah yang disandarkan bahwa sholat, puasa, haji, wirid tadi untuk bisa wusul ke Allah, gara-gara dia tergelincir dalam maksiat, akhirnya harapan-harapan yang diinginkannya menjadi berkurang. Itulah yang disebut nuqsun roja. Roja yang pertama kuat harapannya, bahwa dengan dia sholat, bahwa dia dengan hajinya, dengan sodakonya, dengan wiridnya, dengan puasanya, amal-amal yang dihasilkan dari raganya tadi itu menjadi sandaran, dia akan selamat dari azab Allah, akan masuk surga. Tiba-tiba berkurangnya karena ada sesuatu. Apa itu? Nuqsanu roja. Indah wujudi jalalnya itu. Indah ketika ada zalal. Zalal itu tergelinciran seseorang. Tergelinciran itu artinya apa? Dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, harapan-harapannya tadi jadi berkurang. Seharusnya, kata Ibnu Athaillah, ketika orang ibadah, ibadahlah. Orang haji, hajilah. Orang zikir, zikirlah. Ketika dia tergelincir, bagi orang yang sudah sadar, terbuka hatinya, ketergelincirannya itu tidak menjadi kurang harapannya kepada Allah ketika orang tersebut tetap melakukan ibadah badaniyah. Karena apa? Kalau orang yang sadar diri, dia bisa ibadah, bisa sholat, bisa haji, bisa sedekah, bisa zikir karena ada izin Allahnya, atau memang ada gerak izin daripada kudroh irada Allahnya. Makanya terus, sekalipun dia ada ketergelinciran, ini bagi orang menyadari. Karena yang awal itu kata Ibnu Athaillah, dia udah menjadi sandaran kalau dengan sholat dia bisa masuk surga, bisa selamat dari azab api neraka, puasanya, wiridnya, semuanya itu disebabkan bisa selamat, kata ahli ibadah atau semurid wirid bahwa husul kepada Allah akan dibuka mukasafahnya. Tiba-tiba si murid dengan ahli ibadah tadi mulai tergelincir dengan perjalanannya. Namanya bahasa dia seperti itu. Jadi yang diharapkan Ibnu Athaillah, ibadah ya ibadah, zikirlah zikir. Ketika manusia tergelincir kepada suatu hal, tergelincir dengan tidak sengaja atau sengaja, tetap maunya Ibnu Athaillah terus zikirmu jangan goyah dengan maksiatmu. Ibadahmu, ahli ibadah jangan goyah. Tapi memang disitulah mereka sudah mengandalkan amal-amal, sholatnya, hajinya, zikirnya, sedekahnya. Akhirnya harapan-harapan itu punah, berkuranglah harapan kepada Allah. Akhirnya mereka minder, mereka pesimis dalam perjalanan ini, sehingga mereka dikatakan nuqsunur roja indah wujudi jalal itu. Tapi kalau orang yang memang dia istiqomah, mantap, dia ibadah, sholatnya,
hajinya, zikirnya, sodakonya, atau seorang murid wiridnya, dia tergelincir, dia tetap kekeh, ajeg, istiqomah kepada Allah. Nah, di situ mungkin itu pun akan menyelamatkan dia, karena dia tidak terpengaruh dengan ketergelincaran tadi. Mudah-mudahan bait yang pertama dari Ibnu Athaillah di pagi hari ini memberikan pencerahan kepada jamaah sejak Katolik dimanapun berada. Jadi kalau kita ibadah badaniah, yang dihasilkan dari badan kita itu jangan jadi sandaran kita. Harapan kita pasti masuk surga, jauh dari azab Allah. Atau seorang murid dengan wiridnya, zikirnya, pasti usul kepada Allah, pasti dibuka muka syafanya. Ternyata harapan itu tidak sesuai. Terus jangan putus, maksudnya. Terus jangan ada nuksun roja. Tetap apa? Nukson itu berarti lawannya apa? Tetap kamalur roja, kasirur roja. Tidak berkurang, tapi ziyadatur roja terus. Kalau ini kan nuksonur roja, kurang keharapan kepada Allah. Ziyadatur roja, terus ziyadatur roja. Ziyadatur roja untuk harapan kepada Allah. Jangan putus asa, Mas. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan Ustaz Katolik di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil itibarnya dari seorang waliullah Ibnu Athaillah. Beliau banyak karya-karyanya, kitab-kitab karya sufinya, karena dari kalangan Thariqah Sazili hanya Ibnu Athaillah yang memberikan karya tentang hikamnya, dan ini dipakai oleh kalangan umat Islam di seluruh dunia. Bagi mereka yang perjalanan Thariqah, perjalanan menuju Allah itu suluk, nah ini sebagai pengetahuannya atau patokannya. Orang-orang yang suluk, orang-orang yang menuju Allah itu jangan ada berkurang harapan kepada Allah, sekalipun dia ketergelinciran. Terus mantap, ajak dan istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Ustaz Katolik tentang kitab Iqazul Himam. Ya. Jadi baru baitnya saja. Nanti kita penjelasan dari Al-Arifu Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah. Nah, di lain waktu kita akan teruskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pada pagi hari ini kita akan mengadakan kuliah tarbiyah sebagai kepatuhan kepada guru. Mudah-mudahan perjalanan kuliah tarbiyah ini yang diwajibkan oleh Abah Guru menjadi suatu dibukakan mata hati bagi orang-orang yang tarbiyah. Semua murid-murid Abah yang sudah khalwat, yang sudah khatam, hukumnya wajib kuliah tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.